Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nurhanifa dan kali ini saya ditemani oleh kedua teman saya yaitu Arisa Rasyada Prastio. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ditemani oleh seorang narasumber pada hari ini yang bernama Yudhistri. Oke, baik. Saya di sini berganti MC psikolog. Saya bekerja di rehabilitasi jiwa dan juga di industri. Itu juga konsultan di industri bidang FPA dan juga hubungan industri. Teman-teman ada yang mau ditanya? Banyak sebenarnya ya sama ibu ini yang luar biasa sekali. Jadi ibu ingin kita lebih edukasi kode etiknya khususnya ya. Jadi itu mungkin ya perbedaannya psikologi edukasi dengan psikologi Baik, jadi psikoedukasi itu sendiri sebetulnya kan merupakan bagian dari intervensi. Intervensi psikologi itu kan terdiri dari tiga ya, psikoedukasi, konseling, dan terapi. Jadi psikoedukasi sendiri itu bisa dilaksanakan untuk individu, untuk kelompok maupun untuk organisasi. Dan pelaksanaan psikoedukasi itu sendiri bisa dalam bentuk psikoedukasi non pelatihan dan psikoedukasi pelatihan. Beberapa yang sudah saya laksanakan psikoedukasi itu individu juga ada, kelompok juga ada. Contohnya kelompok remaja yang besok itu saya juga ada psikoedukasi kelompok remaja bagaimana mereka mengenali emosi-emosi pada remaja dan bagaimana mereka mengembangkan. Psikoedukasi ini sendiri, edukasi ini berarti kan ada pembelajaran, ya, ada satu transfer knowledge gitu ya. Jadi psikoedukasi ini berfungsi untuk dengan proses belajar lagi diharapkan bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk mereka memahami dan juga nanti membentuk keterampilan meminimalkan hal-hal yang membangunnya meminimalkan mengantisipasi kondisi psikologis yang ya. Jadi psikoedukasi sendiri tentu saja dijalankan ya sesuai prinsip sebelumnya, dimana kita juga harus mematuhi standar rencana program dalam melaksanakannya juga memakai sumber-sumber ilmiah. Terus di situ juga kita melaksanakan proses evaluasi dari sehingga sejauh itu tentu psikoedukasi ini bisa terukur efek-efeknya, manfaatnya kepada klien kita, baik itu klien individu, klien kelompok atau pelatihan dan pelatihan itu apa saja? Jadi kalau pelatihan, kalau non pelatihan dan pelatihan itu tentu berbeda ya. Kalau non pelatihan sendiri adalah psikoedukasi yang satu arah, di mana kita memberikan seminar atau kita memberikan pembelajaran edukasi sosial, memberikan ceramah, ya. Dan psikoedukasi non pelatihan sendiri juga bisa langsung dan tidak langsung memberikan seperti edukasi kepada
tadi kelompok remaja itu kan langsung, atau tidak langsung kita bisa dengan kita menyebar campaign-campaign dalam lembaga. Jadi upaya menghindari adiksi narkoba dengan apa-apa, dan kita termasuk ketika sudah dikasih dan terus hindari perilaku penyimpangan seksual dengan pendidikan seks yang sehat ya. Nah itu termasuk psikoedukasi non pelatihan yang tidak langsung. Edukasi pelatihan sendiri itu di situ ada guru, ada pelatih, dan ada yang dilatih orang itu untuk ada dua anak gitu. Dan tentu saja harus diukur dalam pelatihan tersebut ya seperti itu kritik seperti disebutkan bahwa setiap memberikan pelatihan sekolah ilmuwan psikologi dia harus menunjuk pada ini. Terus selanjutnya dia juga harus menyusun dulu perencanaan program dalam pelaksanaan juga harus ada konten ya kan. Terus di situ juga ada evaluasi pelaksanaannya maupun evaluasi psikoedukasi ya. Dari saya Iya. ada poin penting psikoedukasi itu kelompokannya psikoedukasi dalam mengajar misal untuk anak kecil, terus untuk remaja atau dewasa itu ada kelompokannya. Jadi berarti aplikasi bagaimana budayanya ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dia psikoedukasi untuk anak-anak, untuk remaja gitu ya, untuk kelompok lain. Iya. Kita maksudnya. Oke ya, jadi kalau anak-anak tentu saja ketika kita melaksanakan psikoedukasi kita harus memperhatikan tentang modulnya, terus kemampuan penyerapan informasi, terus tidak kalah pentingnya jadi betul komunikasi. Pembeda yang kita memberikan psikoedukasi kepada anak-anak dan dewasa adalah anak itu butuh signifikan order untuk mendampingi dan juga menyetujui. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa kita menyadari bahwa ini saya akan diberikan pelatihan, materi pelatihannya ini, hak saya ini gitu ya dalam informasi. Ketika kita psikoedukasi kepada anak-anak berarti yang diberikan penjelasan, diberikan hak-haknya berarti signifikan order, bisa orang tuanya, bisa pendampingnya. Itulah pembeda antara psikoedukasi untuk anak-anak dan dewasa. Dan tentu psikolog atau ilmuwan psikologi yang memberikan psikoedukasi anak-anak tentu harus memiliki kompetensi khusus terkait dengan dia harus memahami bagaimana perkembangan anak-anak, dia harus memahami tool-tool yang perlu dipakai, yang bisa dipakai untuk anak-anak, dan juga dia harus memahami batasan-batasan untuk kesejahteraan psikologis atau well-being-nya baik si anak-anak tersebut atau kalau tadi tentang psikoedukasi ya itu ya cara pengaplikasian terhadap maksudnya membagikan kelompok gitu ya. Maksudnya bulan kan forensik. jadi forensik ya. Psikologi forensik itu adalah psikologi yang berkaitan dengan dan lebih spesifik lagi hukum yang nanti kaitannya dengan budaya. Poin penting yang kita yang harus kita judulnya kita menjadi perhatian itu psikologi yang dia terlibat di dalam atau mengaplikasi anak-anak tersebut atau kalau itu tadi tentang psikoedukasi ya itu ya cara pengaplikasian
kepada maksudnya membagikan kelompok-kelompoknya gitu ya. Ya, lanjutnya boleh nggak tentang forensik? Oke, jadi forensik ya. Psikologi forensik itu adalah psikologi yang berkaitan dengan hukum, dan lebih spesifik lagi hukum yang nanti kaitannya dengan pidana. Poin penting yang kita yang harus kita junjung tinggi dan menjadi perhatian yaitu psikolog dan psikologi ilmu. Jadi psikologi forensik adalah psikologi bidang psikologi yang dia berkaitan erat dengan hukum, dan biasanya nanti ke spesifikasi untuk pidana. Jadi orang-orang ilmuwan psikologi atau psikolog yang dia terlibat di dalam atau mengaplikasikan psikologi forensik, beliau atau mereka harus memiliki keahlian khusus. Karena tentu ini spesialisasi yang memang ada kompetensi khusus. Yang perlu diperhatikan dan harus dijunjung psikolog dan ilmuwan psikologi dalam psikologi forensik ini adalah harus menjunjung tinggi keberadilan pidana. Jadi nantinya mungkin dia akan diminta sebagai saksi ahli, mungkin dia diminta sebagai evaluator, mungkin dia akan diminta sebagai konsultan penegakan hukum, atau bisa saja dia diminta untuk menjadi pengkaji dari sisi ilmu psikologi. Apapun itu perannya, ilmuwan psikologi atau psikolog dalam bidang forensik ini, dia harus menjunjung tinggi kolaborasi dengan bidang lain. Dia harus memahami hukum, karena nantinya ketika dia misalnya menjadi saksi ahli, dia jadi profesional saksi, dia menyampaikan evaluasi tentang psikologi forensik kepada orang-orang hukum itu juga harus memahami bahasa kita ya. Jadi harus ada penyamaan persepsi tapi tidak menggeser kaidah atau arti sebenarnya. Psikolog dan ilmu psikologi forensik itu juga harus mempertimbangkan, ada di pasal di kode etik bahwa harus mempertimbangkan untuk menghindari konflik dengan bidang lain, misalnya hukum, yang lain. Nah, ketika memang terjadi konflik, kita ilmuwan psikologi atau psikolog itu harus memiliki HIMSI sebagai payung kita, asosiasi kita. Nah, nanti HIMSI yang akan melakukan mediasi dan penyelesaian konflik itu dengan asosiasi dari bidang keilmuan. Untuk sanksi itu termasuk konflik itu biasanya perbedaan pendapat dan apa biasanya selesai dengan ini kok, selesai dengan menyamakan persepsi. Tapi itu kan kayak mungkin dia berperan nggak ke yang psikologi forensik itu, untuk misalkan kayak untuk interogasi apa namanya sih itu, interogasi yang tidak ya dari pidana. Jadi gini, perbedaan psikologi forensik dan psikologi klinis dalam pelaksanaan asesmen, dalam intervensinya ini tentu berbeda. Dalam psikologi klinis, psikolog atau ilmuwan psikologi ini dia akan mengaplikasikan ilmunya atau dia akan banyak mendengarkan dari sisi klien. Tapi dalam sisi psikologi forensik itu dari sisi klien tidak begitu menjadi perhatian penting, karena kan ini dalam pendekatan terus terus ada informasi dan penjelasannya kalau psikologi klinis. Tapi kalau untuk psikologi forensik ini berbeda, karena kita memiliki
memiliki legitimate atau legitimasi bahwa ini untuk mendukung proses hukum untuk penegakan kebenaran. Terus psikologi forensik ini juga dalam perjalanannya, dalam perkembangannya nantinya juga tidak hanya memberikan pendampingan kepada psikolog, tetapi bisa saja memberikan pendampingan kepada pelaku. Jadi di sini psikolog klinis dan forensik agak berbeda ya. Kalau psikolog klinis pendekatannya dan nanti intervensinya bisa berbeda dengan psikologi forensik karena tujuannya Kalau sepanjang masa karir ibu, saya boleh tanya, ada nggak suatu kasus atau studi kasus di situ mungkin dari psikologi forensik atau psikologi edukasi itu melanggar kode etik, ada nggak? Jadi gini, saya sendiri kontak dengan psikologi forensik tidak ada. Tetapi saya pernah memberikan saran. Nah, jadi ketika kita seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, kita bertemu dengan case yang itu bukan kompetensi kita harus melakukan pelimpahan kepada rekan sejawat yang dia memiliki kompetensi itu. Dan yang pernah saya lakukan adalah ketika bertemu dengan kasus yang memang itu forensik dan itu memang harus ditangani oleh ahlinya, jadi saya menghubungi untuk melimpahkan kasus. Kalau misalkan darurat itu gimana? Kayak misalkan saya tidak bisa dihubungi atau bagaimana? Misalkan ibu harus melakukan itu, terus bagaimana? Nanti jatuhnya akan melanggar kode etik atau tidak? Jadi secara dasar psikolog memiliki dasar tentang keilmuan psikologi. Tapi kembali lagi kita akan bertemu dengan tanggung jawab kebidanan sesuai bidang dan zona. Jadi itu yang memang harus kita pegang teguh. Karena dalam hal ini tidak hanya kita mengukur kompetensi kita, kewenangan kita, tapi kita juga berpikir hak-hak lain. Nah, seperti dalam undang-undang psikologi yang dan pendidikan ya baru itu, di situ dijelaskan dengan jelas bahwa nantinya pelaksanaan praktek-praktek psikolog itu juga akan dipantau oleh pemerintah sebagai oleh asosiasi agar masyarakat itu memahami dan dia bisa mendapatkan pelayanan psikologi yang memang sesuai kebutuhannya dan juga sesuai dengan bidang-bidang yang memberikan layanan. Jadi walaupun pada kondisi darurat kita harus melaksanakan yang terbaik ya. Iya Bu, ini saya mohon maaf ada melenceng dari pembahasan. Jadi pas masuk saya ada ini. Oh, gajah-gajah ya? Rada heran kok biasanya gajah itu. Iya. Jadi ada kepala gajah. Jadi saya sangat menyukai hewan gajah. Jadi kalau ada keramik atau apa semua yang berkaitan dengan gajah, kalau masih saya tercantumnya saya beli. Artinya ini juga saya pakai untuk edukasi, untuk alat-alat tool untuk pendekatan anak. Jadi ketika ini kan ukurannya beda-beda, bentuknya beda. Nah, secara sederhana kita bisa memakai itu untuk tool sederhana. Artinya kan bukan tool standar juga akan dipantau oleh pemerintah sebagai oleh asosiasi agar masyarakat itu memahami dan dia bisa mendapatkan pelayanan psikologi yang memang sesuai kebutuhannya dan juga sesuai dengan bidang-bidang yang memberikan layanan. Jadi walaupun pada kondisi darurat kita harus melaksanakan yang terbaik ya. Iya Bu, ini saya mohon maaf ada melenceng dari pembahasan.
Jadi masuk saya ada ini Oh, Apa ya? gajah-gajah ya? rada heran kok biasanya gajah Oh itu iya, apa? iya. Jadi Ada kepala gajah sih. jadi saya sangat menyukai hewan gajah. Oh, jadi kalau Apa ada? ada keramik atau apa semua yang berkaitan dengan gajah, kalau masih saya tercantumnya saya beli. Artinya ini juga saya pakai untuk edukasi, untuk apa namanya, alat-alat tool untuk pendekatan anak. Jadi ketika ini kan ukurannya beda-beda, Iya. bentuknya beda. Nah, secara sederhana kita bisa memakai itu untuk tool sederhana. Artinya kan bukan tool standar ya, tapi ini bisa kita pakai untuk melihat respon, untuk mengobservasi. Walaupun saya juga tidak membenci ciptaan Gusti Allah yang lain, artinya saya juga apa namanya, semua binatang yang pernah saya lihat saya syukuri sebagai oh iya, ini kebesaran Gusti Allah yang bisa saya lihat, tapi saya sangat menyukai gajah gitu aja. Ada yang kayak ayu. Itu dari Thailand, dari masnya lokal dan dari luar, dari Thailand, dari Vietnam. Yang paling tua yang ini kalau itu paling muda itu ada yang ulang tahun dari anak saya gitu. Kalau ini nanti kita sepanjang hidup itu akan memiliki hobi ya. Jadi hobi itu salah satu yang mendukung well-being. Jadi kita memiliki hobi yang apa? Oh ternyata membuat kita bahagia. Apalagi ya. Jadi saya juga mau menyampaikan dalam psikologi forensik, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi nanti pasti akan ketika dia memberikan dia menganalisa, melakukan intervensi, memberikan gambaran kondisi psikologis atau kepribadian dalam konteks forensik. Ketika dia mempublish, dia harus tadi menjunjung tinggi untuk manfaat kepada kebenaran kita. Ketika kita ilmuwan psikologi, nah adik-adik ini juga nantinya kan menjadi ilmuwan psikologi atau seorang psikolog, bertemu dengan kasus-kasus forensik, ya, terus kita dimintai pendapat ketika itu oleh media, ketika kita tidak terlibat dalam langsung dalam kondisi itu, kita harus memberikan gambaran secara Detail. iya, gambaran secara umum dan apa namanya, tetap mengacu kepada apa teori-teorinya, tidak kepada subjektif judgment. Artinya, menurut saya gitu, itu dihindari. Karena apa? Ketika kita berbicara dengan label kita ilmuwan psikologi atau psikolog, kita harus mempertanggungjawabkan itu sebagai konteks ilmu kita. Gitu. Ada dasarnya. Kalau tidak sesuai bidang itu juga salah ya Bu ya. Betul. Itu melanggar kode etik kan. Jadi apalagi ya teman-teman yang mau disampaikan ya. Dari kameramen ada. Iya tuh. Kameramennya Saya pesan aja kepada adik-adik, ilmu psikologi itu banyak, luas, semakin luas. Artinya tidak hanya industri organisasi, tidak hanya klinis. Jadi bidang besarnya adalah klinis, industri organisasi, dan juga pendidikan perkembangan. Tapi di dalam itu semua nanti akan ada lagi percabangannya. Misalnya industri organisasi ternyata bisa menjadi psikolog, konsultan pengembangan apa namanya, MSDM. Terus psikolog klinis bisa masuk menjadi lebih spesifik pada psikolog forensik gitu ya.
ataupun bidang-bidang terapi yang lain. Jadi saya pesan kepada adik-adik, dalam sisi kode etik ini adik-adik banyak belajar, banyak melihat case-case yang bisa menjadi contoh-contoh, dan bagaimana masyarakat juga akan memahami tentang ranah-ranah kita kode etik ini. Itu ya bagaimana kita mempublish, mengkampanyenya, memberikan sosialisasinya. Artinya semakin ke sana dengan adanya UU psikologi dan pendidikan. Tapi ini orang juga akan terbuka. Oh, hak kewajiban kalian apa? Hak kewajiban dari ilmuwan psikologi dan psikologi. Mungkin udah mau habis, gimana mungkin dari teman-teman ada mungkin ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sih tidak ya, sudah jelas. Udah. Baik, Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama, semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bermanfaat buat diri kita pribadi, buat lingkungan kita, buat masyarakat luas. Dan saya juga ditekan kepada adik-adik bahwa kita bisa berguna bagi masyarakat, bagi nusa bangsa dari dimana kita ada. Jadi dengan kita memiliki ilmu psikologi, kita berada di lingkungan circle psikologi ini, kita bisa berperan untuk memajukan Indonesia, kita bisa berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat secara itu yang perlu saya pada adik-adik. Jadi belajar terus, perluas pemikirannya, sehingga ilmu psikologi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini ada sedikit souvenir dari kami, dari Bu Eva juga. Mungkin bisa diterima. Dari itu akan terus dipandi. Nanti dilanjutkan. Saya yang ngajarin mereka emotional hygiene, saya ngajarin mereka untuk terapi kerja, saya mengajarin mereka untuk hubungan personal. Nah, di situ sebetulnya itu orang-orang yang sudah mulai berarti kondisi tertentu, mungkin kan ada kondisional konsep atau ada apa yang membuat atau wajahnya mengingatkan kepada seseorang. Kebetulan identik, jadi memicu itu juga bisa. Ya, pas saya masuk soalnya ada yang cuma nggak akan oh iya nggak apa-apa sih. Terus pas saya lagi cuci kaki, kaget aja dia, orangnya kirain yang tadi marah ternyata bukan. Ada ini jelasin Kemarin juga di sana penyelenggaranya ada yang telepon saya, ini ada anak UMT Bu cari psikolog, boleh tak kasih nomornya? Boleh, saya bilang, tapi kok nggak WA mungkin mau kegiatan kita atau mau praktek ya. Wah, saya suka sekali itu rajutan, namanya ini namanya Matahari sunflower, bukan, rajutannya tekniknya origami atau apa? amigurumi. Amigurumi. Oh, bikin sendiri. Oh, terima kasih banyak, saya suka sekali. Terima kasih. Ya. mohon maaf nggak ada bentuk gajahnya. Saya lagi post itu aja tapi belum jadi. Di rumah ada sebenarnya. Terima kasih sekali, cantik ya. Semoga ini akan saya simpan jadi kenang-kenangan bahwa ada adik-adik yang bersemangat mencari pengetahuan dan bersemangat untuk
konsisten dalam ilmu psikologi ya. Ya. Jadi kedepannya sukses, semoga bermanfaat. Ya. Mungkin sekian dari podcast kelompok kami. Semoga podcast kami itu bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dan